Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Vivi Dwi Nursaldi, biasanya dipanggil Vivi. Saya pengajar IPA di SMP Brawijaya Smart School Kota Malang. Alhamdulillah saya sudah PPG di tahun 2019 dan lulus di tahun 2019. Oke, dalam kesempatan ini, monggo kita belajar bersama-sama, nggih. Bukan bermaksud saya lebih dulu lulus berarti saya lebih pintar, bukan, nggih. Jadi kita di sini sifatnya sharing. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lebih bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain. Oke, sebentar, nggih, mohon izin share screen. Widget iklan ya, Nom? Nggak bisa sini bawa remote-nya. Oh, remote-nya kasih gua. Oke, Bapak Ibu, soal saya terlihat, nggih? Lihat. Oke. Kita mulai dulu dari nomor 1 sekedap, nggih. Bu Amit. Saya naikkan ke nomor 1. Iya. Oke, monggo nomor 1 minta tolong bisa dibacakan oleh Bu Laila, monggo. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah? Oke. Monggo Bu Laila mungkin punya pendapat terkait soal nomor 1. Diam saja, karena kalau melaporkan sekolah kepada sekolah baik, semua temannya akan mendapatkan masalah. Tidak. C. Yang apa, Bu? C, Bu. Yang C. Nggih. Oke, pendapatnya Bu Laila yang C. Monggo, mungkin Bu Sahid punya pendapat yang berbeda, Bu. Ya, namanya di sini Bu Sahid, Bu. Ya, saya pakai akun suami. Nama saya Nur. Seperti PKK ini, jadi nama suaminya yang dipanggil. Saya setuju yang C, Bu. Yang C juga. Nggih, monggo. Bu Ya, saya setuju dengan C. Yang C juga, Bu Uspa. Ya, C. Mengingatkan teman untuk tidak mengulangi perbuatan. Oke. Kemudian Bu Eli. Bu Eli pendapatnya untuk nomor 1? C juga. Kayaknya C ya. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu atas pendapatnya. Oke, kita telisik lagi masalahnya ya. Jadi hubungannya antara X dengan guru tersebut. Oke. X ini adalah namanya punya teman ya. X ini pernah membantu seorang guru. Kemudian X ini membuat masalah yang berkaitan atau dapat mencemarkan nama sekolah. Nah, terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan X adalah diam saja, jelas bukan, G?
Kalau kita memilih yang C, Bu, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Padahal di sini ini berpotensi kasusnya nanti bisa ramai. Jadi kasusnya itu bisa mencemarkan sekolah. Jadi ada kaitannya dengan sekolah. Kalau kita hanya mengingatkan X dan kita cari solusi bersama X saja, sementara pihak sekolah tidak kita lapori atau tidak kita beritahu, padahal imbasnya nanti akan terhadap nama baik sekolah. Jadi kalau yang kasus ini sebaiknya kita ini mengajak, ya, dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah, membantu mencari solusi. Jadi kepala sekolahnya harus tahu karena ini menyangkut nama baik sekolah. Berarti ya. D yang I. Oke. Oke. Monggo ada pertanyaan nomor 1, Bu. Oke, lanjut nomor 2, nggih. Oke, lanjut nomor 2. Seringkali dalam bekerja tim, nomor 2 Bu Usfa deh. Seringkali di dalam kerja tim, kelompok bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah Ya. Saya pilih B. Saya Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam bukan tetap bergabung dengan kelompok dan menerima meski hatinya dongkol, mempengaruhi anggota lain menerima dengan benar hasil menerima dengan besar hati hasil keputusan bersama. Oke, menerima besar hati hasil keputusan bersama. Oke. Alasannya, Bu? Alasan saya gimana ya? Alasan saya walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati saya, tetapi itu adalah suara terbanyak, jadi ya diterima dengan lapang hati. Ya. Oke. Jadi musyawarah mufakat, ya. Jadi sudah hasil rapatnya ya sudah mufakat, kita berarti dengan besar hati harus tetap diterima meski tidak sesuai dengan pendapat awal kita. Oke. Lanjut nomor 3, monggo Bu Syahid, monggo dibacakan nomor 3 nggih, Bu. Siap, Bu. Pak Hadi adalah seorang guru yang terkenal disiplin, yang tidak segan menghukum siswa jika terlambat masuk kelasnya. Meskipun demikian, Pak Hadi terkenal ramah terhadap murid. Setiap bertemu murid, ia akan selalu tersenyum dan menyapa murid. Sikap yang ditunjukkan Pak Hadi merupakan yang mana, Bu? Pendapatnya Bu Syahid yang nomor 3. Juga terlambat masuk kelasnya. Mungkin ya, Bu ya. Yang A, Bu? Iya. Bu Syahid yang A. Monggo pendapatnya, Bu. Siapa nih? Bu Ana mungkin? Bentar, Bu. Lagi disimak dulu baik-baik. Monggo dicermati dulu, Bu. Nomor 3. Nanti ada segan. Monggo. Yang apa, Bu Ana, nomor 3? Saya ini ragu antara kalau nggak A, Kalau nggak A, E. Oke, boleh, masih dalam
keraguan-raguan antara A dan E untuk memilih ya. Monggo kalau Bu Endang yang mana Bu nomor 3? Kayaknya A, Bu. Yang A. Oke. Iya. Yang A. Monggo Bu Eli. Bu Eli yang mana Bu Eli nomor 3? Halo Bu Eli. Ya, kalau saya kayaknya lebih ke E. Mbak E. Mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Oke, mungkin clue-nya dari mana Bu Eli? Alasannya memilih E. Apa ya? Kayaknya apa ya? Pokoknya disiplin aja. Intinya disiplin. Disiplin itu berarti menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Itu sih kalau saya mikirnya gitu. Oke, mungkin Bu. Jadi nomor 3, nggih, clue-nya ada ini kata disiplin, nggih. Kemudian ramah. Oke. Ini ya. Jadi ini adalah disiplin ramah ini termasuk pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Nggih, clue-nya dari itu, nggih. Yep. Oke, lanjut nomor 4. Saya turunkan dulu biar kita enak bacanya, Bu. Terlalu turun jadinya. Oke, nomor 4. Monggo dibaca Bu Endang. Nomor 4, Bu. Boleh, Bu. Pak Wawan adalah salah satu guru IPS yang cukup berprestasi di sekolahnya. Saat itu hari Sabtu yang merupakan hari ulang tahun putrinya yang akan dirayakan dengan makan keluar. Namun, kepala sekolah tiba-tiba menghubunginya untuk meminta bantuannya. Kepala sekolah meminta tolong untuk menggantikannya dalam pembukaan lokakarya guru penggerak mewakili sekolahnya karena kepala sekolah mengalami sakit perut. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Wawan. Menolak dengan tegas tugas dari kepala sekolah karena sudah ada janji dengan keluarga, melaksanakan tugas dari kepala sekolah meski dengan perasaan dongkol. Saya meminta kepala sekolah untuk menunjuk guru lain yang tidak sibuk dan melaksanakan tugas dengan senang hati dan memberi pengertian kepada keluarga terkait janji makan keluar. Saya menolak tugas dari kepala sekolah karena tidak ada surat tugas. Sepertinya D, Bu. Melaksanakan tugas dengan senang hati dan memberi pengertian kepada keluarga terkait janji makan keluar. Yang D. Jadi meski tugasnya mendadak dan kita ada janji lain, Ibu-ibu. Jadi kita prioritaskan dulu yang utama ini melaksanakan tugas dengan senang hati. Karena apa? Karena janji makan di luar ini bisa kita sesuaikan lagi ada schedule. Oke, lanjut nomor 5. Monggo bisa dibacakan oleh Bu Eli. Oke, dalam sebuah pembelajaran di kelas, Pak Roni sedang mengajar mata pelajaran IPA tentang pengukuran. Dalam pembelajaran tersebut, setiap kelompok diberikan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan pengukuran. Selanjutnya, semua kelompok diberi kesempatan untuk diskusi dan mempresentasikan hasil praktikumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan jika guru menciptakan bersama. Sebentar ya, dilihat dulu. Oke, boleh dibaca dulu, Bu. Setiap kelompok diberikan alat dan bahan dan diberi kesempatan. Kayaknya yang A, menciptakan persamaan hak setiap murid ya, karena di sini setiap kelompok diberikan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan, dan selanjutnya semua kelompok diberi kesempatan. Saya lebih condong ke A sepertinya. Oke, terima kasih Bu Eli atas pendapatnya. Kemudian Bu Sahid mungkin punya pendapat yang berbeda, nomor 5. Sebentar, Bu. Mungkin saya ya, Bu. Tapi ragu juga sih. Pribadi yang taat, Bu. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Sahid pendapatnya. Bu
Sebentar, saya tidak hafal nggih, Bu. Bu Usfa mungkin punya pendapat yang berbeda, Bu. Pendapat saya menciptakan persamaan hak setiap murid. Alasannya karena semua murid diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil praktikumnya. Jelas di situ bahwa semua murid memiliki persamaan yang sama, kepedulian dari guru yang sama. Ciptakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi clue-nya ini ya, diberi alat ini ya, diberikan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran, kemudian diberi kesempatan. Jadi menciptakan ini deh, menciptakan persamaan hak setiap murid. Setiap murid diberi kesempatan dan fasilitas yang sama. Yang A, nggih. Siap. Oke, monggo nomor 6 berikutnya minta tolong dibacakan oleh Bu Usfa, nggih. Bu Eki adalah seorang wali kelas 7. Pada suatu hari, ia mendapatkan laporan jika salah satu berkelahi dengan temannya saat bermain sepak bola. Bu Eki lantas memanggil dua siswa yang dimaksud. Siswa itu pun mengakui jika ia berkelahi dan menjelaskan alasan kenapa ia berkelahi. Bu Eki pun paham ternyata terjadi salah paham di antara keduanya. Bu Eki lantas memberi penjelasan kedua siswa tersebut. Selain itu, kedua siswa diminta untuk mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 100 kali. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dikatakan jika tindakan Bu Eki dulu Bu ya menunjukkan Menerapkan. Mengembangkan sikap rela berkorban pada kalau saya memilih menerapkan kepedulian yang tinggi pada C, mengembangkan sikap rela berkorban pada kepentingan murid. Oke, yang C nggih, Bu. Bu Usfa yang C. Oh, nggih, oke. Berpaling ini Bu Usfa. Berpaling ke A nggih, jawabannya Bu Usfa. Kemudian Bu nih sebentar, saya lihat yang lain namanya Ibu siapa? Bu Rini. Bu Rini mungkin punya pendapat yang berbeda, Bu Rini. Ya, jawaban saya kayaknya sama deh. Jawabannya A. Alasannya, Bu? Ya, karena di situ kan kedua anak itu udah berkelahi, udah mengakui kepada gurunya, ternyata keputusannya ya mereka salah, terus harus dipertanggungjawabkan dengan membaca istighfar 100 kali gitu. Oke. Terima kasih Bu Rini. Iya, sama-sama Bu. Oke, mungkin Bu Penina punya pendapat yang berbeda. Saya B kayaknya. Hah? Yang apa, Bu? Yang B? Saya yang A, Bu. Oh, yang A, nggih. Ya, Bu. Oke, nggih, terima kasih pendapatnya Ibu-ibu. Jadi, untuk soal nomor 6 ini benar ya, kita cenderungnya harusnya ke A. Kenapa? Karena di sini ada kejadian sudah berkelahi, kemudian sudah diklarifikasi sama Bu Eki, ya. Kemudian memberikan teguran, yaitu untuk membaca istighfar ini. Jadi Bu Eki ini menunjukkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke. Nomor 7, monggo minta tolong dibaca ini. Monggo Bu Rini. Ya maaf, sinyalnya lupa, jadi saya nggak kedengeran kalau saya dipanggil. Ya, Aduh, mohon maaf Bu. Ya, nomor 7 ya.
Seluruh siswa kelas 7 sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Mereka sedang belajar tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Saat sedang melakukan pengamatan, salah seorang siswa menemukan tumbuhan yang cukup unik yang belum pernah ia jumpai. Ia pun berencana mengambil tumbuhan tersebut untuk dibawa pulang. Jika Anda sebagai guru IPA dari siswa tersebut, maka hal apakah yang akan Anda lakukan? Sebentar ya Bu ya, kita baca dulu. Oke, monggo cermati dulu nomor 7 ya. Abangnya di melakukan pengamatan. Ya, kalau saya sih mungkin apa ya? Jawabannya mungkin yang mengamati ya, mengambil, maupun berencana mengambil tumbuhan tersebut. Yang apa Bu? Opsi apa? Saya jawabannya mungkin A ya. Boleh mengambil tumbuhan tersebut untuk diamati di laboratorium. Mungkin kalau di laboratorium kita bisa mengamati sama-sama gitu dengan teman-temannya. Ya mungkin itu jawaban saya Bu. Oke, jawaban saya A. Iya. Terima kasih Bu Rini. Iya Bu, sama-sama. Bu Eli, pendapatnya untuk nomor 7? Kalau saya melarang siswa tersebut untuk mencabut tumbuhan, namun hanya mengamati dan mengidentifikasi saja. Jadi kalau mencabut kayaknya kesannya kita merusak, terus takutnya nanti tanamannya tinggal satu, dicabut gak ada lagi punah gitu. Kalau saya mikirnya. Oke, boleh. Terima kasih Bu. Oke, mungkin Bu Penina punya pendapat yang lain? Nomor 7? Ya Bu, kalau saya jawabannya Bu. Oke. Ya. Alasannya Bu? Alasannya karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan langka atau ya tumbuhan yang unik dan belum pernah dijumpai, berarti dia termasuk tumbuhan langka. Nah, kalau tumbuhan langka harus dilindungi. Kalau dicabut berarti sama dengan kita memusnahkan. Pendapat saya, Bu. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi di sini tadi clue-nya ini tumbuhannya cukup unik dan belum pernah dijumpai, ini ada clue-nya. Jadi kalau sebagai guru IPA, maka apakah yang akan Anda lakukan? Baiknya siswanya diminta mengamati dan mengidentifikasi saja. Jadi tumbuhannya tidak perlu dicabut, tetap dibiarkan hidup di alam tersebut. Kalau dibiarkan tetap tumbuh, nanti tumbuhannya bisa sampai besar. Jadi yang diamati, oh ternyata tumbuhannya ini, misalnya struktur bentuk daun ya. Ya, bentuk daunnya dari luar saja. Nah, yang dari luar kalau sudah tumbuh besar, nanti kita informasinya dapatnya bunganya ternyata seperti ini, buahnya ternyata seperti ini. Nah, kalau sudah berkembang biak cukup banyak, baru bisa diamati secara strukturalnya dengan menggunakan mikroskop. Kalau masih ada satu ya kita amati dari luar saja, kita identifikasi saja. Untuk melindungi keberadaannya. Oke, jadi jawabannya nggih, Bu. Ya, Bu. Oke, lanjut nomor 8. Monggo Bu Penina, monggo dibacakan nomor 8 nggih. Bu. Chiko merupakan salah satu siswa di SMP BSS. Ibu Michiko berasal dari Jepang, sementara ayahnya orang Indonesia. Saat memberikan tugas untuk menganalisis budaya daerah masing-masing, Michiko menampilkan budaya yang ada di Jepang. Sikap Anda sebagai guru Michiko adalah A. Menolak tugas Michiko dan memintanya membuat tugas lain. B. Menerima tugas Michiko karena tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. C. Menolak tugas Michiko supaya anak lain tidak terpengaruh dengan budaya luar. D. Menerima tugas Michiko supaya tidak dikatakan rasis. E. Mengapresiasi tugas Michiko sebagai bentuk usaha untuk memperkuat jati diri bangsa. Yang apa, Bu?
Saya memilih jawaban E, Bu. Oke, alasannya Bu? Alasan saya di sini yang dititik beratkan adalah menghargai menghargai perbedaan atau keberagaman. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, ada perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan lain-lain. Jadi kalau kita menghargai budaya orang lain sama dengan kita memperkuat jati diri bangsa. Oke, terima kasih. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin Bu Ana punya pendapat yang berbeda, nomor 8. Nomor 8, saya jawabannya sama, jawabannya E, karena di situ kan tugasnya itu untuk menganalisis budaya daerah masing-masing. Nah, Michiko ini selain berasal dari Indonesia ayahnya, tapi kan Michiko juga berasal dari keturunan Jepang juga. Jadi tidak ada salahnya Michiko menampilkan budaya yang ada di Jepang. Jadi kita sebagai guru harus mengapresiasikan tugas Michiko juga sebagai bentuk usaha memperkuat jati diri bangsanya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sip, cocok ya. Nomor 8 jawabannya E. Jadi kita tetap mengapresiasi tugas Michiko sebagai bentuk usaha untuk memperkuat jati diri bangsa. Oke, saya lanjut nomor 9. Monggo dibacakan oleh Bu. Sebentar saya lihat ya. Bu Wawat, monggo Bu Wawat. Ya Ibu, Assalamualaikum. Maaf kesiangan Bu. Jam tidur Ya. siang memang Ibu. Nomor 9 ya Bu ya. Oke, monggo Ibu. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru di muka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Ini jawabannya ya Bu. Oke, jawabannya Bu. Ya, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. C. Yang C, oke. Bu Wawat pendapatnya yang C. Monggo Bu Sahid mungkin punya pendapat yang berbeda. Sama Bu, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Oke, benar sekali nggih. Jadi nomor 9 ini yang perlu kita lakukan adalah menegur nggih. Jangan malah mengambil ponsel untuk memotret, tapi kita menegur dulu, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Monggo, lanjut nomor 10. Minta tolong dibacakan oleh Bu Ana. Monggo Bu. Nomor 10. Oke, komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi.
Oke, yang mana? Sebentar, Bu. Soalnya ini kan kayak ada dua gitu. Yang satu untuk ada salah satu warga untuk mempengaruhi tidak membayar pajak, dan ada yang tentang saluran air. Bentar. Eh, Oke, ini cukup kan kalau saya yang mana, Bu? yang A kali ya, Bu. Oke, yang A, Bu Ana, yang A berarti mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Oke, mungkin Bu Syahid punya pendapat yang berbeda? Kalau saya antara A dan C ya Bu ya. Soalnya di situ ada salah satu warga yang mengajak, mungkin C juga bisa mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Oke, boleh. Kemudian Bu Eli mungkin punya pendapat yang berbeda, nomor 10. Kalau saya yang A, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Oke, Ibu kita bahas dulu. Jadi masalahnya ini, kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ya, jadi masalahnya tadi sebenarnya adalah tidak adanya saluran air. Ya, salah satu warga menggunakan alasan tersebut untuk mempengaruhi warga lain agar tidak membayar pajak. Jadi masalah baru yang muncul adalah tidak membayar pajak. Sebaiknya yang kita lakukan adalah ini, jadi kita mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena memang pajak itu kewajiban warga negara. Kalau kita milih ini, Bu, kalau kita milih B, mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Ini takutnya malah terjadi cekcok, ya. Jadi iya. Kan kita tidak punya bukti yang akurat, ya. Iya, betul. Terjadi cekcok ini, ya. Jadi kita sebaiknya tetap ini, kita ingatkan saja warga kalau membayar pajak itu memang kewajiban kita sebagai warga negara. Siap. Ini saluran airnya ini mungkin belum ada dana yang turun di kelurahan juga bisa jadi, sehingga belum diwujudkan. Seperti itu. Jadi yang darurat kita selesaikan dulu adalah tentang membayar pajaknya ini. Pajak. Okay. Kemudian saluran air ini kan sudah diusulkan ke pihak pejabat desa ini, ya. Okay. Lanjut ke nomor 11, sebentar turunkan. Oke, monggo nomor 11 minta tolong dibacakan oleh siapa ya? Bu Endang, monggo Bu Endang. Ibu, saat pembelajaran matematika di kelas, seorang guru salah menuliskan rumus di papan tulis. Guru tersebut baru menyadari kesalahannya saat pembelajaran sudah selesai. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan guru tersebut adalah A. Tetap melanjutkan pembelajaran karena malu jika siswa tahu gurunya salah. B. Tetap melanjutkan pembelajaran seolah tidak terjadi apa-apa. C. Tetap melanjutkan pembelajaran dan tidak mengeluarkan soal tentang rumus tersebut saat ujian. D. Mengakui kesalahan dan menjelaskan ralat rumus yang tepat. E. Mengakui kesalahan dan meminta siswa mencari tahu rumus yang tepat dari kelas lain. Sepertinya jawabannya D, Bu. Mengakui kesalahan dan menjelaskan ralat rumus yang tepat. Karena kalau rumus itu kan penting ya, Bu. Jadi kalau salah rumusnya pasti mengerjakannya akan salah. Jadi ya
akui saja kesalahannya dan memberitahu yang tepatnya gitu. Oke, nggih, terima kasih Bu. Benar sekali nggih nomor 11. Jadi kalau namanya guru juga manusia ya pasti pernah lupa atau salah nulis ya. Jadi hal terbaik yang kita lakukan adalah mengakui kesalahan dan menjelaskan ralat rumus. Oke, lanjut nomor 12. Monggo berikutnya Bu siapa ya? Saya cari dulu. Oh, Bu Laila lagi. Monggo Bu Laila. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, saya baca opsinya ya Bu ya, sambil pilih-pilih. Oke, monggo Bu. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan, B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengikuti jadwal ritual keagamaannya, D. Menyerahkan keputusan kepada siswa, D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusan kepada siswa tersebut. Apakah tidak boleh siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain? Kayaknya Ibu. Yang membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Benar nggih Bu. Jadi sebagai bentuk toleransi kita terhadap siswa yang berbeda agama, berbeda keyakinan, jadi kita membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan karena memang ada kegiatan ritual keagamaan. Iya. Lanjut nomor 13. Monggo Bu Penina, monggo 13. Baik, Bu. Bu Wati adalah seorang guru prakarya di sekolahnya. Selain sebagai guru, Bu Wati juga menjabat sebagai staf tata tertib. Pada suatu pagi, ia mendapati seorang muridnya datang dengan kaki diseret dan terlambat selama 15 menit. Saat ditanya, ternyata siswa tersebut bangun kesiangan. Karena terburu-buru, siswa tersebut lari sehingga terjatuh. Namun meski begitu, siswa tersebut tetap terlambat. Berikut ini tindakan yang sebaiknya dilakukan Bu Wati adalah A. Menghukum siswa tersebut karena terlambat. B. Meminta siswa tersebut ke UKS untuk mengobati lukanya dan memaafkan keterlambatannya. C. Menasihati siswa tersebut agar tidak terlambat lagi. D. Memberikan poin karena terlambat dan memintanya mengobati lukanya di UKS. E. Memberikan izin untuk istirahat di UKS dan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Wah ini, yang mana Bu? Etika di sini nih. Kakak, itu dulu Kak. Bangun terlambat, bangun kesiangan. Menurut saya C, Bu. Agar tidak terlambat lagi, ya Bu. Ya, menasihati agar tidak terlambat lagi. Karena di sini kesalahannya pada siswa ini karena bangun kesiangan. Terima kasih Bu Nina. Monggo Bu Rini, pendapatnya untuk nomor 13, Bu. Ya Bu, jawaban saya mungkin yang nomor 13 itu D ya. Memberikan poin karena dia terlambat memang salah gitu kan. Kemudian memintanya mengobati lukanya di UKS. Jadi dia udah jatuh kan luka pasti. Jadi diobatin lukanya, tapi dia dapat poin juga karena terlambat gitu datang ke sekolahnya. Itu Bu jawaban saya. D ya. Terima kasih Bu Rini. Ya Ibu. Mungkin Bu Uspa punya pendapat yang berbeda nomor 13.
Jawaban saya sama D, memberikan poin karena terlambat dan memintanya mengobati lukanya di UKS. Karena jelas terlambat dikasih poin. Karena dia terluka jadi dibawa ke UKS. Oke, benar. Oke. Jadi analisisnya seperti itu. Jadi kalau menghukum siswa tersebut karena terlambat, padahal kondisinya siswanya jatuh ya, jalannya aja diseret ini, jadi tidak mungkin kalau kita memberikan hukuman. Apalagi untuk zaman sekarang ini kan sudah tidak diberlakukan hukuman fisik ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang B meminta siswa tersebut ke UKS untuk mengobati lukanya dan memaafkan keterlambatannya, padahal di sini karena bangunnya kesiangan ya, jadi kecuali kalau karena sakit perut atau dia sudah konfirmasi sebelumnya ke wali kelasnya karena sakit perut, karena karena ya keterlambatan yang emergensi, bukan yang karena bangun kesiangan ya, itu mungkin bisa ditolerir. Tapi karena ini kesiangan bangun ya, itu kesalahan siapa namanya? Kesalahan sendiri ya, Bu. Ya, muridnya Bu. Atau salah HP-nya karena nggak bunyi ini alarmnya. Alarm itu, Bu. Alarmnya. Saya cenderung ke D ya Bu, jadi memberikan poin karena terlambat itu tadi, tapi juga memintanya ke UKS untuk mengobati luka. Oke, lanjut nomor 14. Monggo dibaca Bu Usfa. 14. Bu Nanda merupakan salah satu guru di sekolah menengah yang mengajar prakarya. Bu Nanda sedang hamil muda, sehingga kondisinya kurang begitu sehat. Karena mual-mual, meski begitu, Bu Nanda tetap mengajar dengan ramah dan telaten sehingga pembelajarannya berjalan dengan menyenangkan. Perilaku yang ditunjukkan Bu Nanda menunjukkan salah satu sikap pendidik, yaitu A. Menciptakan persamaan hak setiap murid, B. Menerapkan kepedulian yang tinggi pada murid, C. Mengembangkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, menunjukkan keberanian dan dalam membela kebenaran, mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Kalau saya pilih E, karena di mana Bu Nanda walaupun dalam keadaan hamil, mual-mual lagi, tapi dia tetap menjalankan tugasnya, di mana tugasnya sebagai kewajibannya. Jadi tetap dia menjalankan tugasnya. Jadi tetap menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Terima kasih Bu Usma. Monggo Bu Laila mungkin punya pendapat yang lain nomor 14. Dulu Ibu. Saya ragu-ragu Bu. Ya. Antara yang C sama yang E. Antara yang C dan E, saya juga jadi ragu-ragu nih Bu saya. Oke, terima kasih Bu Laila. Bu Ana mungkin punya pendapat yang beda nomor 14. Kalau saya sih lebih cenderung ke yang C, mengembangkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, karena di situ walaupun Bu Nanda sedang kurang fit, tapi dia untuk tetap mencoba dalam mendidiknya itu ramah dan belajarnya tetap menyenangkan. Jadi mungkin menurut saya itu lebih ke C. Oke. Jadi itu kita clue-nya dari sini. Jadi Bu Nanda ini tetap mengkondisikan supaya pembelajaran berlangsung secara menyenangkan. Jadi Bu Nanda mengembangkan sikap tenang dan nyaman dalam mendidik. Membuat proses pembelajarannya menyenangkan. Seperti itu nggih Bu? Mengembangkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Mungkin ada pertanyaan masih nomor 14 Bu? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Oke, 15. Kita ke 15. Monggo dibacakan oleh Bu Eli nggih. Oke. Dalam suatu kegiatan pembelajaran olahraga, salah seorang murid kakinya terkilir
Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan oleh guru olahraga tersebut adalah membubarkan pembelajaran. Yang E, membawa siswa tersebut ke UKS untuk memberikan pertolongan pertama dan selanjutnya melanjutkan pembelajaran. Mungkin itu ya Bu ya? Oke, benar ya Bu. Jadi meski ada kegiatan di luar yang kita rencanakan, kegiatan kecelakaan ini kakinya terkilir, kita bawa dulu anaknya ke UKS untuk memberikan pertolongan pertama dan tetap melanjutkan Pembelajaran. Oke, lanjut nomor 16. Monggo dibacakan Bu. Sebentar saya lihat nggih. Bu Endang monggo. Bu, nomor 16. Dalam suatu kegiatan rutin pembinaan di pagi hari, Pak Yono sebagai wali kelas 7B mendapat laporan jika 2 orang siswanya tidak melakukan tugas piket. Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Yono? A. Membiarkan siswa yang tidak piket. B. Memberikan denda terhadap siswa yang tidak piket. C. Memarahi siswa yang tidak piket di depan kelas. D. Menegur siswa yang tidak piket dan memintanya mengganti piket di hari tersebut. E. Memarahi siswa yang tidak piket dan melaporkannya pada pihak tata tertib sekolah. Sepertinya jawabannya yang D, Bu. Menegur yang tidak piket dan memintanya untuk mengganti masih di hari itu untuk piket. Seperti itu. Agar tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Endang. Mungkin Bu Wawat punya perbedaan pendapat atau jawabannya? Iya, Bu. Oke, nomor 16 Ibu. 16, Bu. Oke. Ya. Dalam suatu kegiatan. Oh, nomor 15, Bu. 16, Bu. Jawabannya jenengan. Oh, 16 ya. Dalam suatu kegiatan rutin pembinaan di pagi hari, Pak Yono sebagai wali kelas 7B mendapat laporan jika 2 orang siswanya tidak melakukan tugas piket. Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Yono? A. Membiarkan siswa yang tidak piket. B. Memberikan denda terhadap siswa yang tidak piket. C. Memarahi siswa yang tidak piket di depan kelas. D. Menegur siswa yang tidak piket dan meminta mengganti piketnya pada hari tersebut. E. Memarahi siswa yang tidak piket dan melaporkannya pada pihak tata tertib sekolah. Jawabannya adalah menegur siswa yang tidak piket dan meminta mengganti piket hari tersebut. Oke, terima kasih. D. Ya. Yang D. Nama G pendapatnya. Yang D. Ya. Pak Yono sebaiknya menegur siswa yang tidak piket dan memintanya mengganti piket tersebut. Jadi supaya ada tanggung jawab untuk melaksanakan piket. Oke. Lanjut nomor 17. Minta tolong dibacakan oleh Bu Eli. Monggo Bu. Saya Bu ya. Nomor Monggo. 17. Pak Edi merupakan seorang guru matematika di salah satu sekolah dasar. Ia ditunjuk dalam kepanitiaan kegiatan penilaian akhir tahun di sekolahnya. Padahal tugas koreksi Pak Edi cukup banyak sehingga nilai siswa belum seluruhnya diinput. Apakah yang sebaiknya Pak Edi lakukan? Sebentar saya lihat dulu yang apa. Oke, dicermati dulu Bu. Input nilai saja. Kalau kayaknya bagusnya yang Bu, mengatur waktu sebaik mungkin untuk menjalankan kedua tersebut dengan baik. Mungkin itu ya, kayaknya. Terima kasih Bu Eli. Monggo Bu Syahid, apakah pendapatnya sama atau berbeda? Sama Bu, mengatur waktu sebaik mungkin untuk menjalankan kedua tersebut dengan baik karena tugas guru itu bukan hanya mengajar, juga terlibat dalam kepanitiaan ya Bu, baik itu panitia PAT atau yang lainnya, seperti itu. Oke, terima kasih nggih Bu. Benar sekali yang E. Jadi kita harus bisa manajemen waktu sebaik mungkin karena tugas guru tidak hanya mengajar pun sebelum mengajar kita kan banyak sekali persiapannya yang harus kita lakukan nggih. Jadi mungkin yang dikira khalayak di luar sana guru ya mengajar, padahal kita masih punya tugas yang lain ya.
Ya, banyak sekali. Oke. Terima kasih. Kita lanjut nomor 18. Minta tolong dibacakan oleh Bu. Sebentar, saya tidak hafal. Bu Rini, monggo Bu Rini. Ya, Bu. Lumayan panjang, Bu. Soalnya panjang-panjang semua, Bu. Iya. 18 ya, Bu ya. Oke. Pak Jimmy mendapatkan laporan dari guru BK jika salah seorang anak kelasnya berkelahi dengan anak lain. Selain itu, anak tersebut juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pak Jimmy pun memanggil anak tersebut. Setelah ditanya secara detail dan mendalam, Pak Jimmy menduga jika perhatian orang tua kepada anak tersebut kurang. Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan Pak Jimmy adalah: A. Menghukum anak tersebut karena tindakan yang sudah di luar batas tata tertib sekolah. B. Membiarkan anak tersebut karena merupakan tugas orang tuanya untuk memberi perhatian. C. Memberitahukan ke orang tuanya terkait tindakan anaknya di sekolah supaya orang tuanya menghukumnya. D. Bekerja sama dengan BK dan orang tua siswa untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan pada siswa. E. Memarahi anak di depan anak-anak lain saat upacara bendera di lapangan. Mungkin jawaban saya D ya. Bekerja sama dengan BK dan orang tua siswa untuk mendiskusikan tindakan yang akan dilakukan pada siswa. Karena kalau hanya sebagai wali kelas saja, anaknya itu udah banyak sekali melakukan kesalahan gitu. Yang nggak ngerjain tugas mah ya berkelahi gitu. Ternyata diselidikin anak itu ternyata kurang kasih sayang orang tuanya gitu. Jadi jawaban saya mungkin D, Bu. Oke, terima kasih Bu Rini ya. Sama-sama Ibu. Ini ya memang tugasnya wali kelas ini ya. Mendidik itu tidak hanya guru saja, nggih, Bu. Jadi kita juga bekerja sama dengan orang tua. Karena anak-anak berada di sekolah itu hanya sekitar berapa jam itu? 8 sampai 9 jam, nggih. Sisanya adalah di luar. Sorry, di rumah maksud saya ya. Di luar itu di rumahnya. Interaksinya banyak dengan orang tuanya. Kalau di sekolah kita bisa memantau, bisa tahu, tapi kan ya sedangkan kondisi di rumah kita tidak tahu. Jadi tetap kita sebagai pendidik ya bekerja sama dengan orang tua. Orang tua pun ya tidak boleh langsung ini anak saya di sekolah terserah mau diapakan, pokoknya anak saya harus jadi ini, ya nggak bisa ya. Namanya mendidik ya perlu kerjasama gitu. Kita kan juga jadi orang tua nggih Bu. Selain sebagai pendidik. Oke, monggo nomor 19 minta tolong dibacakan oleh Bu Endang, monggo. Nomor 19 ya, Bu. Oke. Dion merupakan salah satu siswa di SMP XY. Dion merupakan siswa yang sangat pendiam. Ia sangat menyukai bidang menggambar. Terkadang saat guru menjelaskan dan memberikan tugas, ia pun akan menggambar sehingga banyak tugasnya yang tertinggal. Padahal di akhir semester, semua murid harus menyelesaikan tugasnya agar bisa mengikuti penilaian akhir semester. Berikut ini langkah yang sebaiknya dilakukan oleh wali kelas Dion adalah: coba ya Bu, membiarkan, memarahi, memanggil Dion, menghubungi orang tua. Lebih kayak memanggil Dion gitu. Memanggil Dion dan menasehatinya secara pribadi ya. Oke. Karena mungkin wali kelas jadi langsung ke personalnya dulu gitu. Oke, jadi kita panggil anaknya secara pribadi, ditanya dulu. Memang dia kecenderungannya menggambar, bisa jadi dia merasa bosan saat pelajaran itu, kegiatan pembelajaran merasa bosan ya, atau bisa jadi Dionnya ini nggak paham, ya. Jadi sebagai wali kelas kita cari tahu dulu kebutuhan dasar mana yang perlu dipenuhi untuk Dion ini. Jadi kan penguasaan materinya itu, atau dia ingin diterima keberadaannya ya seperti itu, ingin diakui ya keberadaannya seperti itu. Jadi wali kelas mencari tahu dulu
kemudian menasihatinya juga secara pribadi. Seperti itu. Ada kalanya mungkin dia ingin diterima, setiap kebutuhan dasar ingin diterima kan setiap orang juga bisa mewujudkannya dengan cara yang berbeda, tidak hanya positif, ada juga yang caranya negatif. Karena namanya masih proses belajar, jadi setiap anak ini berbeda-beda seperti itu, Bu. Jadi yang lebih akurat sebaiknya dipanggil dan dinasihati secara pribadi. Oke, lanjut nomor 20. Monggo dibaca oleh Bu Sahid, monggo. Iya, siap, Bu. Bu Reni ya. Bu Reni adalah seorang wali kelas 8D. Pada saat hendak kenaikan kelas, salah satu siswanya tidak dapat melunasi tanggungan administrasi di sekolah swasta tersebut karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sedang menurun. Padahal siswa tersebut merupakan salah satu siswa yang cukup berprestasi. Apakah yang sebaiknya dilakukan, Bu Reni? Sebentar ya, Bu. Mungkin ya Bu ya, menyampaikan kesulitan siswa tersebut pada kepala sekolah dan untuk diberikan keringanan karena mungkin siswanya yang berprestasi juga dia tidak ada tidak membuat hal-hal yang negatif juga mungkin seperti itu. Oke, jadi ini benar sekali, jadi sebagai apresiasi dari prestasinya mungkin sebagai wali kelas ini bisa dimintakan keringanan. Oke. Lanjut nomor 21, kita sudah masuk ke materi pedagogi. Monggo Bu Usfa nomor 21, Bu, monggo dibacakan. 21. Berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar siswa, para siswa kelas 7A diketahui kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik, ditandai dengan tidak tahan duduk membaca berlama-lama. Mereka cenderung lebih suka bergerak dan beraktivitas. Berikut ini indikator pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan intelektual kelas tersebut adalah: A. Siswa dapat identifikasi jenis-jenis alat ukur. B. Siswa dapat menjelaskan konsep hukum Newton. Siswa dapat mengelompokkan gerak ke dalam B dan GLBB. Siswa dapat membandingkan GLB dan GLBB. Siswa dapat mencontohkan GLBB dan GLBB. GLB dan GLBB. Menurut saya, yang mana, Bu? Prosesi siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis, bukan jenis ya. Siswa dapat mengelompokkan gerak ke dalam GLB dan GLBB. Oke, yang C ya, menurutnya Ibu. Oke, mungkin Bu Sahid punya pendapat yang berbeda, nomor 21, Bu. Saya. Mungkin kalau pendapat saya ya Bu ya, siswa dapat mencontohkan mungkin karena di situ ada kata gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Oke. Bu Eli mungkin punya pendapat yang berbeda? Sama Bu, saya yang E, siswa dapat mencontohkan GLB dan GLBB. Sama alasannya juga tadi gaya belajar kinestetik. Mungkin dengan mencontohkan dia ada gerak gitu mungkin. Ada. Oke, karena materinya gerak ya, ini gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Oke, lanjut. Ini keluhnya, jadi gaya belajar kinestetik ditandai dengan tidak tahan duduk membaca berlama-lama. Mereka cenderung lebih suka bergerak dan beraktivitas. Untuk yang A dulu, Bu, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur. Jadi, supaya dapat mengidentifikasi alat-alat ukur itu apa saja.
ini awalnya siswa kan juga membaca ini ya, ada aktivitas membaca, ya. Termasuk juga supaya bisa menjelaskan dan membaca. dan mengelompokkan. Kalau yang ini Bu, membandingkan, membandingkan GLB dan GLBB. Siswanya bisa diberikan aktivitas praktek, menggunakan ticker timer itu, menggunakan ticker timer, kemudian nanti mendapatkan data, ya, dibandingkan dari praktek, dibandingkan, dipresentasikan, ya, nanti lalu diberikan penguatan seperti itu. Jadi anaknya gaya belajar yang kinestetik tadi diwadahi dengan aktivitas kegiatan praktek. Seperti itu clue-nya, nggih. Kalau mencontohkan ini jadi menyebutkan contohnya saja. GLB contohnya yang seperti apa? GLBB yang seperti apa? Jadi kalau membandingkan bisa di kata kerja, bisa apa ya, dengan praktek ya Bu ya? Ya. Estetik, gaya belajar kegiatan praktikum maksudnya ya. Bu, ya. Kegiatan praktikum. Jadi aktivitasnya praktek dengan cara membandingkan. Ya. Lanjut ya Bu. Nomor 22. Monggo. Bu Wawat, monggo nomor 22 Bu. Yes. Bentar Bu, kelas 7E terkenal dengan siswa-siswanya yang aktif. Sebagian besar siswa kelas 7E sulit untuk diam. Saat guru menjelaskan pun selalu ada gerakan yang mereka lakukan, misalnya mencoret buku, menggerakkan kaki, tangan, dan gerakan lainnya. Pada saat Bu Erna akan melakukan pembelajaran pengukuran, maka kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah siswa diminta membuat mind mapping tentang pengukuran. B. Siswa diminta menjawab soal-soal tentang pengukuran. C. Siswa diminta melakukan praktek pengukuran secara berkelompok. D. Siswa diminta mengamati video pembelajaran yang disampaikan, yang ditampilkan tentang pengukuran. E. Siswa diminta mengkonversi hasil pengukuran dalam satuan lain. Apa ya Bu? Yang mana Bu? Pada saat melakukan pembelajaran pengukuran, maka pembelajaran yang paling sesuai, siswa diminta praktek pengukuran secara berkelompok. C Bu. Alasannya Bu? Iya Bu. Alasannya Bu? Alasannya biar lebih apa ya, lebih karena pengukurannya Bu, jadi lebih apa ya, lebih nyata gitu. Oke. Selain itu siswanya aktif ya Bu, jadi siswanya ini aktif, jadi pasti akan kondusif jika ini ya melakukan praktik pengukuran secara kelompok. Kalau membuat mind mapping, menjawab soal-soal, mengkonversi hasil pengukuran ini bisa menjadi kelasnya nggak kondusif ya, karena anaknya aktif sekali. Lebih baik siswanya diajak untuk praktek. Oke, saya lanjutkan nomor 23. Monggo Bu Penina, monggo dibacakan nomor 23 ya Bu. Ya Bu. Sebuah kompetensi dasar KD berbunyi sebagai berikut. Menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator esensial yang paling tepat untuk KD tersebut adalah A. Menghitung keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Menjelaskan. B. Menjelaskan pengertian usaha. C. Membuat pesawat sederhana. D. Memilih pesawat yang paling efisien untuk kerja tertentu. E. Membandingkan usaha oleh beberapa gaya pada suatu benda. Sebentar Bu. Oke, monggo Bu.
Menjelaskan konsep usaha. Termasuk kerja otot. Indikator esensial. B, Bu. Yang mana, Bu? B apa D? Oh, bukan. Bukan, Bu. Usaha termasuk kerja otot. Kerja otot berarti sudah termasuk kaya. Ini kalau mungkin ya, Bu ya. Mungkin E ya, Bu. Membandingkan usaha oleh beberapa kaya pada suatu benda. Usaha, ya. Oke. Menurut Bu Penina, nggih. Monggo mungkin Bu Rini punya pendapat yang berbeda nomor 23. Di situ KD-nya menjelaskan ya. Mungkin kalau misalnya menjelaskan, indikatornya itu kayaknya menjelaskan juga. Jadi di situ menjelaskan pengertian usaha. Karena di situ kan masih konsep-konsepnya. Mungkin itu ya jawaban saya, tapi nggak tahu, Bu. Saya yakinnya sih B ya. Ya, gitu, Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Rini. Iya, Bu. Bu Endang, nomor 23, Bu. Pendapatnya, Bu? Kayaknya hampir sama dengan Bu Rini, Bu. Karena lihat ke KKO-nya menjelaskan. Jadi sama menjelaskan pengertian usaha. Menjelaskan pengertian usaha. Oke, sekarang kita bahas dulu. Gamal Apa dengan Oke, kita bahas dulu nomor 23. Jadi kata kerja operasionalnya atau KKO-nya di sini adalah menjelaskan. Ini C berapa, Bu? 2. C2. Oke. Menjelaskan itu C2. Menjelaskan, mencontohkan itu C2. Kalau mengidentifikasi itu C1. Untuk indikator esensial ini minimal adalah sama dengan ininya, KD-nya, KKO-nya sama atau satu tingkat di atasnya. Boleh satu tingkat di atasnya. Kalau ini C2, boleh indikator esensialnya itu C3. Kemudian ini ada konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang dari soal ini lebih cenderung ke ini, Bu. Jadi keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot. Jadi kerjanya otot pada struktur rangka manusia. Ini termasuk ini juga. Ini ya. Kalau kita hanya menjelaskan pengertian usaha saja, yang ini belum masuk penerapan konsepnya dalam kehidupan sehari-harinya. Ini termasuk dari konsep plus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kadang emang soal begini tuh menjebak ya, Bu ya. Menjebak ini. Juga kadang suka bingung ya kalau misalnya KD-nya menjelaskan terus nanti ke bawahnya indikatornya. Ya, indikator esensialnya gitu. Memang soal begini menjebak ya, Bu. Semua soal menjebak, Bu. Jadi yang ini clue-nya mungkin tadi kan menjelaskan ya. Materinya ada penerapan juga. Jadi lebih baik indikator esensialnya pasti juga ada penerapan dari konsep itu. Karena konsepnya menghitung keuntungan mekanik, tentu pesawat sederhana. Lah penerapannya pada kerja otot dan struktur rangka manusia. Lanjut nggih, Bu? Ya. Lanjut, Bu. Nomor 24. Monggo Bu Sahid nomor 24, Bu. Iya, Bu. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide
dan atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Berikut ini tujuan pembelajaran yang dapat melatihkan kecakapan tersebut adalah Oke, monggo yang mana, Bu? Assalamualaikum, izin Ibu narasumber, izin. Nggih, monggo Bu Wawan. Ya, ini mau keluar dulu sebentar Bu, izin. Ini ada keperluan sangat mendadak, nggak apa-apa ya Bu? Nggih, nggak apa-apa, monggo Bu. Ya, izin, makasih. Sebentar, izin banget ya Bu. Assalamualaikum, izin sebentar. Nggih, nggak apa-apa Bu. Iya, makasih Bu. Nggih, sami-sami. Monggo, nomor 24 mungkin punya pendapat yang berbeda. Bu Endang. belum dijawab, Bu. Oh, belum tadi. Iya, Bu Said jawab apa, Bu? Bu Said dulu deh, Bu Said dulu. Ini orang. Berpikir kritis. Berpikir kritis. Kalau kritis kayaknya C ya, Bu ya. Yang C, oke. Alasannya, Bu? Analisis. Ya, itu kan pemikiran kritis itu kan udah termasuk C. Yeah, ini ya, keempat ya, pemikiran kritis. Jadi kalau pemikiran kritis itu menganalisis biasanya. Analisis. Iya. Oke, sip ya. Jadi keluhnya berpikir kritis. Betul ya, Bu ya? Oke. Ya benar. Lagu deh makanya. Aduh, Bu benar ya, C. Kalau mengidentifikasi hanya C1 ya, Bu. Ya, masih C1 nggih. Kalau menjelaskan C2. Mencontohkan, mengelompokkan ini juga C2. Jadi yang berarti clue-nya pemikiran kritis ya, Bu ya. Berpikir kritis ini lebih analisis ya. C4 nggih. Analisis. Monggo nomor 25 Bu Ana, monggo. Di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menganalisis atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Aduh, saya lupa lagi nih. Mungkin konstruktivisme ya, Bu. Saya lupa lagi nih untuk materi Theobel. Konstruktivisme, mungkin Bu Laila. Bu Laila punya pendapat yang berbeda, nomor 25. Dalam proses pembelajaran. Mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba. Bu ya. Apa, Bu? Sudah kibar, anak? Sibernetik bukan. Konstruktivisme itu ya. Yang mana, Bu? Maaf, Bu, jelek sinyal. A. Yang A, sibernetik. Iya. Alasannya, Bu? Iya. Oh, kita harus tanya gimana? Namanya bagus. Lupa, Bu. Cuma ikutin insting aja sih kayaknya A gitu. Oke, kita bahas dulu ya, Bu. Antara Cluenya ini, nggih. Iya, Bu, bahas, Bu. Nggih. Muridnya mulai dari mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba, hingga menemukan keteraturan atau polanya, dan mengeneralisasi atau hingga terbentuknya suatu rumus. Ini berarti siswanya menyusun sendiri pemahamannya, okay? Atau biasa dibilang membangun sendiri pengetahuannya, Bu. Berarti teori yang konstruktif. Konstruktif. Oke, jadi
konstruktivisme. Dari apa? Dia membangun sendiri, mulai dari mengumpulkan sampai ketemu pola atau rumus. Kalau yang Sudah makan? Sudah makan? behaviorisme. Bisa tolong dijelaskan juga yang sibernetiknya, maaf Bu, sama humanitisnya. Oke. Kalau Ya yang betul Bu sekalian biar nggak lupa. nanti kalau kurang jelas bisa cari sumber lain bisa googling Jadi kalau humanistik ini memanusiakan manusia, jadi pembelajarannya ya siswanya diajak mengidentifikasi dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi memanusiakan manusia. Kalau behaviorisme ini melalui pembiasaan. 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 Kalau yang kognitif ini siswanya dari aspek kognitifnya saja diberi latihan soal, terus di latihan soal ini upaya untuk meningkatkan kognitifnya. Kalau sibernetik ini bentuknya ada stimulus responnya, jadi biasanya diberikan suatu stimulus, responnya seperti apa, gitu. Jadi kalau di IPA sih cenderungnya konstruktivisme. Kalau di sibernetik ini biasanya di konseling, digunakan di bidang konseling. Nanti untuk lebih detailnya lagi, jenengan bisa googling di Google, ya. Oke, Ibu. Kalau di IPA kebanyakan ya kita konstruktivisme. Konstruktivisme. Lanjut nomor 26. Sebuah kompetensi dasar KD berbunyi sebagai berikut, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Berdasarkan KD tersebut, level kognitif yang sesuai adalah pengetahuan. Pengetahuan. A. Mana? A, menurut saya sih A. Pemahaman mungkin. Pemahaman mungkin. Yang mana, Bu? A. Pemahaman, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, penalaran, dan evaluasi. Kognitif, berarti dia menjelaskan loh Bu, menjelaskan ini C berapa? Pengetahuan. Aplikasi. Kedua berarti pemahaman. Kedua berarti semuanya kayak memahami nggak? Pemahaman, B. Pemahaman. Jadi pemahaman itu di C. C2. Kalau pengetahuan ini di C1. C1. Oh, C1 pengetahuan, pemahaman C2. Kalau C3, Bu? Aplikasi. Penalaran. C3? Penalaran. Penalaran itu C4, C5, Bu? Evaluasi. C4, C5 itu penalaran. C4. Jadi sebenarnya C1 itu pengetahuan, C2, C3 itu pemahaman. Pengetahuan, pemahaman, penalaran. Sambil nanti kita lihat kakaknya itu. Kita lihat lagi C1, C2 sampai C6 itu, Bu. Taksonomi Bloom ya, Bu. Taksonomi Bloom. Ini saya tandai dulu. Nah, nanti kita cek lagi taksonomi Bloom-nya. Setidaknya paham ini, menjelaskan C2. Menganalisis C4. C4. Menganalisis apa ya, biasanya kalau menganalisis itu materi biologi ya, biasanya materi. Kalau menganalisis berarti ya penalaran, lanjut nomor 27 dulu, Bu. Dalam KD 3.8 saya turunkan. Memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan.
Jenis pengetahuan yang relevan dengan KD tersebut adalah A. Tekanan zat dan penerapan konsep tekanan pada makhluk hidup. B. Struktur jaringan tumbuhan dan konsep tekanan pada tumbuhan. C. Hukum Archimedes dan penerapannya. D. Konsep fluida statis dan dinamis. E. Konsep gaya apung dan permasalahannya dalam kehidupan. Oke. Yang mana, Bu? B, Bu. Yang? Struktur jaringan tumbuhan dan konsep tekanan pada tumbuhan. Oke, Bu Usma, nggih, struktur jaringan tumbuhan dan konsep tekanan pada tumbuhan. Milik yang B. Mungkin Bu Syahid punya pendapat yang berbeda? Mana minta lo? Saya ragu, Bu, tapi A kayaknya. A, tekanan zat dan penerapan konsep tekanan pada makhluk hidup. Oke, kita teliti lagi, Bu. Memahami konsep tekanan zat. Berarti di sini ada zat padat, zat cair, dan zat gas, Ibu. Ada padat, cair, gas, atau zat alir ya. Cair, gas itu masuk iat alir. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kalau yang B, Bu, kalau yang B, struktur jaringan tumbuhan ini masuk di ya, bukan materi tekanan ini ya. Yang di tekanan adalah konsep tekanan zat cairnya ini. Kalau yang struktur jaringan bukan di tekanan. Iya, betul. Ya. Kalau hukum Archimedes ini hanya tekanan pada zat cair. Ya, zat padatnya belum ikut. Termasuk juga fluida. Fluida itu adalah zat alir ya, zat padatnya belum. Jadi yang lebih condong, lebih mewadahi ini ya. Tekanan zat ini kan pada cair gas dan penerapannya pada makhluk hidup. Oke, lanjut nggih, Bu. Satu nomor lagi, nomor 28. Terdapat KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan nih ya, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator esensial yang relevan dengan KD tersebut adalah menganalisis sistem pencernaan menganalisis sistem pencernaan. Organ yang terlibat satu jenis gangguan pada sistem. Mungkin ya. Yang C ya. Yang mana, Bu? Yang mana? Mengidentifikasi jenis Bu kayaknya. Kayaknya deh. Karena menganalisis C4. Menguraikan sistem pencernaan dan gangguan pencernaan serta upaya menjaga kesehatan. Oke, benar ya. Jadi clue-nya ini menganalisis ini adalah C. Iya, menganalisis C4. C4. Kita cari yang sama-sama C4-nya ya. Adalah yang menguraikan. Menguraikan ini C. Nah, materinya sama tentang sistem pencernaan. Mulai dari proses pencernaannya, enzim-enzimnya yang bekerja, dan juga upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pak Andri, masih ada waktu? Sepertinya sudah selesai, Bu. Sudah 90 menit. Ini saya setting untuk Zoom-nya. Bukan hanya merencanakan saja seperti yang ada di poin A. Ya, stop share dulu. Lalu hanya melaksanakan saja, Bu.